Dalam hidup, kita sering terjebak dalam cara berpikir yang linier. Untuk berbahagia, kita harus memiliki lebih banyak. Untuk sukses, kita harus bekerja lebih keras. Untuk dihargai, kita harus menjadi sempurna. Pola pikir ini, meskipun terlihat sangat logis, seringkali membawa kita pada kelelahan, kekosongan, dan rasa tidak puas yang terus-menerus. Kita lupa bahwa kebahagiaan yang sejati seringkali tidak ditemukan dengan cara-cara yang biasa. Dalam spiritualitas yang realistis atau kedewasaan dalam hidup, ada pendekatan berbeda yang bisa mengubah cara pandang kita, berpikir kebalikan atau paradoks. Cara ini mengajarkan kita bahwa melepaskan justru membawa kedamaian, bahwa kesederhanaan adalah sumber kekayaan, dan bahwa dengan menerima ketidaksempurnaan, kita bisa menemukan makna yang lebih mendalam. Sebagai misal, saat kita berhenti mencoba menyenangkan semua orang, kita justru akan merasakan lebih damai. Atau kita melepaskan keinginan memiliki lebih banyak, kita mulai melihat nilai dari apa yang sudah ada pada diri kita. Dan mari kita eksplorasi lebih jauh bagaimana pola pikir secara terbalik ini dapat membantu diri kita menjalani hidup yang lebih sederhana dan menikmati perjalanan hidup dengan cara yang lebih bermakna. Dan berikut beberapa pola pikir yang bisa kita resapi, yaitu yang pertama, mulailah berhenti mengejar kebahagiaan. Mulailah menemukannya di dalam perjalanan. Kita seringkali berpikir bahwa kebahagiaan ada di masa depan. Setelah kita mencapai tujuan tertentu, pola pikir terbalik mengajarkan bahwa kebahagiaan sesungguhnya ada pada perjalanan itu sendiri. Misalkan menikmati proses belajar saat mengejar karier, bukan hanya mendapatkan tujuan promosi di tempat kita bekerja. Yang kedua, kehilangan justru membuka jalan untuk pertumbuhan. Kehilangan sering dianggap negatif, tetapi dalam spiritualitas, kehilangan bisa menjadi peluang untuk menemukan diri sendiri. Misalkan kehilangan pekerjaan mungkin membawa kesempatan untuk mengejar impian yang tertunda atau menjalani kehidupan yang lebih sederhana tetapi akan penuh dengan makna. Selanjutnya, yang ketiga, menerima kekurangan sebagai bagian dari diri. Daripada terus mengejar kesempurnaan, berpikir terbalik berarti menerima ketidaksempurnaan. Misalkan seseorang yang sangat pemalu mungkin memiliki kemampuan mendalam untuk mendengar yang membuatnya lebih baik dalam membangun hubungan. 4. Melepaskan kontrol untuk mendapatkan kedamaian. Banyak stres yang kita alami berasal dari keinginan untuk mengendalikan segalanya. Berpikir terbalik mengajarkan bahwa dengan melepaskan kontrol, kita justru mendapatkan ketenangan. Sebagai contoh, berhenti memaksakan pasangan atau anak untuk selalu sesuai dengan ekspektasi diri kita dan belajar menerima mereka apa adanya. Yang kelima, mengurangi pilihan untuk menemukan kebebasan. Dalam kehidupan modern,
Terlalu banyak pilihan seringkali membebani diri kita. Pola pikir secara terbalik mengajarkan untuk menyederhanakan. Misalkan memilih gaya hidup lebih minimalis, memiliki sedikit pakaian tetapi berkualitas, atau mengurangi penggunaan teknologi untuk fokus pada kehidupan yang lebih real, yang lebih nyata. Yang keenam, mulai memberanikan diri untuk menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian sering dianggap menakutkan, tetapi dalam berpikir secara terbalik, kita bisa melihatnya sebagai peluang. Contoh, dalam situasi keuangan yang tidak pasti, daripada merasa takut, kita bisa belajar mengelola keuangan, mengelola pengeluaran, dan menghargai hal-hal yang sifatnya remeh atau lebih kecil. Yang ketujuh, memberi tanpa mengharap mendapatkan balasan. Paradoks kebahagiaan adalah bahwa semakin kita memberi, semakin kita merasa kaya. Misalkan membantu seseorang tanpa mengharapkan imbalan seringkali membawa rasa puas yang lebih mendalam daripada hadiah materi. 8. Menyederhanakan kehidupan untuk menemukan makna. Seringkali diri kita terlalu sibuk hingga lupa menikmati hidup. Pola pikir terbalik mengajarkan bahwa dengan memperlambat langkah kita bisa melihat keindahan yang sering terlewatkan. Daripada justru mengejar jadwal. Sebagai contoh, kita lebih bisa mulai meluangkan waktu untuk duduk menikmati suasana yang ada. 9. Rasa cukup adalah kekayaan yang sesungguhnya. Kita diajarkan bahwa memiliki lebih banyak berarti lebih bahagia. Namun berpikir secara terbalik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Misal, bersyukur atas kesehatan dan keluarga yang ada akan memberikan kedamaian yang lebih dalam daripada mengejar sesuatu yang belum ada ataupun mengejar barang-barang yang lebih mewah. Dan selanjutnya kita melakukan refleksi, bertanya pada diri sendiri untuk membawa kesadaran, untuk membuat kebiasaan kita sehari-hari lebih baik dan lebih bermakna dengan sejenak merenung, mulai mengubah pola pikir dan menjalani hidup yang lebih sederhana tapi penuh dengan makna dan bisa kita jiwai hidup kita ini. Mari kita luangkan waktu untuk merenungkan pertanyaan beberapa berikut. Apa yang Anda kejar selama ini? Apakah hal-hal yang Anda kejar benar-benar memberikan kebahagiaan atau justru membuat diri Anda merasa lelah dan tidak puas? Apa yang bisa Anda lepaskan? Adakah sesuatu yang Anda coba kendalikan, tetapi sebenarnya lebih baik jika Anda lepaskan? Selanjutnya, kapan terakhir kali Anda bersyukur atas hal-hal yang kecil? Pikirkan 3 hal sederhana yang bisa Anda syukuri hari ini, seperti udara segar, makanan yang Anda makan, dan percakapan hangat dengan seseorang yang masih bisa kita rasakan, yang masih bisa kita alami.
bagaimana Anda bisa menyederhanakan hidup Anda. Apakah ada kebiasaan atau barang yang bisa Anda tinggalkan untuk memberi ruang pada kebahagiaan dan kedamaian? Dan apakah diri Anda sudah merasa cukup? Apa yang membuat Anda merasa cukup dalam hidup? Dan bagaimana Anda bisa lebih sering merasakan hal itu? Pertanyaan tersebut bisa kita jiwai dan kita rasakan, kita tanyakan pada diri kita lebih mendalam sebagai refleksi diri untuk membuat diri kita lebih menyadari mungkin ada hal-hal yang terlewat yang kita rasakan dalam menjalani hidup, sehingga ada sesuatu yang menjadi kekurangan dan terasa adanya suatu ganjalan pada hati kita. Dan sebagai penutup, berpikir terbalik adalah salah satu tanda kedewasaan, salah satu tanda bahwa seseorang telah berpengalaman dalam menjalani hidup. Cara untuk melepaskan beban hidup yang tidak perlu dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kesederhanaan. Hidup tidak harus sempurna untuk bermakna. Kita hanya perlu belajar untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil, menerima kekurangan sebagai bagian dari diri kita, dan bersyukur atas perjalanan hidup apa adanya. Spiritualitas yang realistis akan ada menjadikan tanda bahwa diri kita memiliki kedewasaan yang akan mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu ada dalam pencapaian besar atau materi yang harus berlimpah, tetapi dalam bagaimana kita mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran, penerimaan, dan rasa cukup. Dengan pola pikir seperti ini, Anda akan merasakan hidup lebih ringan, lebih tenang, dan menemukan makna yang sesungguhnya dalam perjalanan hidup. Terima kasih, dan kita akan bertemu membahas tema yang lain yang mungkin bisa membantu diri kita dalam membuat hidup kita lebih mudah. Terima kasih.